Baiklah semuanya, bersiaplah untuk menyelami lebih dalam. Hari ini kita akan membahas notasi Big O dan analisis algoritma. Ini semua tentang memahami seberapa efisien kode kita, terutama saat kita berurusan dengan banyak data. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin menulis kode yang berjalan dengan lancar dan efisien. Ini tentang membuat perangkat lunak Anda bekerja seperti mesin yang terawat dengan baik, bahkan saat menangani sejumlah besar data. Jadi, apakah ini lebih tentang bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kode berubah seiring dengan pertumbuhan data? Tepat sekali. Ini bukan tentang waktu yang tepat di stopwatch, ini tentang bagaimana waktu itu meningkat. Apakah meningkat secara proporsional dengan data, secara eksponensial, mungkin bahkan lebih cepat? Itulah yang membantu kita pahami dengan notasi Big O. Pikirkan tentang skenario terburuk, seperti menuju ke pertemuan yang sangat penting. Anda berencana tiba terlalu awal untuk berjaga-jaga jika ada lalu lintas yang gila, kecelakaan, atau penutupan jalan. Ini semua tentang merencanakan kinerja terburuk. Notasi Big O memberi kita jaminan bahwa kode kita tidak akan memakan waktu lebih lama dari waktu tertentu, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ada berbagai jenis notasi Big O seperti konstan, logaritmik, linear, kuadratik, dan kubik. Apa arti semua istilah itu? Anggap saja seperti tingkat pertumbuhan yang berbeda. Bayangkan Anda menambahkan banyak angka bersama-sama. Jika Anda memiliki 10 angka, itu akan memakan waktu tertentu. Tetapi jika Anda memiliki 10 juta angka, itu akan memakan waktu lebih lama. Notasi Big O membantu kita mengkategorikan bagaimana waktu itu meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah angka. Waktu konstan berarti tidak peduli berapa banyak angka yang Anda miliki. Waktu yang dibutuhkan tetap sama. Waktu linear berarti jika Anda menggandakan jumlah angka, Anda menggandakan waktu. Kuadratik dan kubik berarti waktu meningkat lebih cepat. Kuadratik berarti waktu meningkat dengan kuadrat dari ukuran input. Jadi jika Anda menggandakan data, waktu bisa menjadi 4 kali lipat. Kubik bahkan lebih buruk, itu meningkat dengan kubus dari ukuran input. Ketika Anda bekerja dengan banyak data, itu bisa sangat menakutkan. Bagaimana kita menentukan notasi Big O untuk sepotong kode? Ini seperti pekerjaan detektif. Kita menganalisis kode, mencari petunjuk, dan melihat bagaimana jumlah operasi meningkat seiring dengan pertumbuhan data input. Hal-hal sederhana seperti menetapkan nilai atau melakukan matematika dasar biasanya memakan waktu konstan. Tetapi loop membuat segalanya lebih kompleks. Loop tunggal sering mengarah ke kompleksitas linear, tetapi loop bersarang dapat membuat jumlah operasi meledak. Memahami ini sangat penting karena bahkan struktur kode sederhana dapat memiliki dampak besar pada kinerja, terutama saat meningkatkan skala data. Ada teorema yang membantu menghitung Big O untuk kode yang lebih kompleks. Teorema ini seperti jalan pintas. Mereka membantu menentukan Big O keseluruhan dari kode Anda. Jika Anda memiliki 2 bagian kode, satu dengan kompleksitas linear dan yang lainnya dengan kompleksitas kuadratik, kompleksitas keseluruhan didominasi oleh bagian kuadratik. Ini bukan hanya tentang melihat setiap baris kode secara terpisah. Ini tentang melihat bagaimana semua bagian yang berbeda bekerja bersama dan bagaimana itu mempengaruhi kinerja keseluruhan. Teorema ini memberikan aturan untuk menggabungkan kompleksitas. Misalnya, jika Anda memiliki 2 bagian kode dengan kompleksitas linear dan menjalankannya satu demi satu, kompleksitas keseluruhan tetap linear. Tetapi jika Anda memiliki loop yang menjalankan sepotong kode linear beberapa kali, Anda bisa berakhir dengan kompleksitas kuadratik. Pengetahuan ini membantu Anda memilih algoritma yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Misalnya, menemukan item dalam daftar bisa dilakukan dengan pencarian linear sederhana, tetapi pencarian biner yang memiliki Big O dari O log N tumbuh jauh lebih lambat seiring dengan bertambahnya daftar. Memilih algoritma yang lebih efisien dapat membuat perbedaan besar, terutama dengan set data yang besar. Analisis Big O juga dapat membantu menemukan hambatan dalam kode yang ada. Bayangkan kode Anda seperti jalan raya. Jika ada hambatan satu jalur, lalu lintas akan macet tidak peduli seberapa lebar sisa jalan raya. Demikian pula, bagian kecil dengan kompleksitas tinggi dapat memperlambat kinerja seluruh program. Menggunakan notasi Big O,
Anda dapat menentukan hambatan ini dan mengoptimalkannya. Memahami Big O hanyalah langkah pertama. Anda perlu tahu bagaimana menerapkannya pada kode Anda dan membuat keputusan cerdas tentang algoritma dan optimasi. Ini bukan tentang menghafal semua notasi, tetapi tentang mempelajari prinsip-prinsip dan menerapkannya secara strategis. Pengalaman dan latihan adalah kuncinya. Memahami notasi Big O sangat penting bagi setiap programmer yang ingin menulis kode yang efisien dan dapat diskalakan. Ini adalah keterampilan dasar yang dapat membuat Anda menjadi programmer yang lebih baik. Apakah Anda membangun situs web, menganalisis data, atau apapun. Ini membantu Anda menulis kode yang berkinerja baik, diskalakan dengan lancar, dan membuat pengguna senang. Kesalahan umum termasuk optimasi prematur dan memilih algoritma yang terlalu kompleks. Penting untuk memprofilkan kode Anda dan menemukan hambatan sebenarnya sebelum mengoptimalkan. Terkadang algoritma linear sederhana sudah cukup dan lebih mudah dipelihara. Ini tentang memilih alat yang tepat untuk pekerjaan tersebut, mempertimbangkan kinerja dan kepraktisan. Notasi Big O membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang menulis kode yang efisien dan dapat diskalakan. Ini bukan hanya tentang membuat kode lebih cepat, tetapi memahami bagaimana kode berperilaku seiring dengan pertumbuhan data, mengantisipasi masalah kinerja, dan memiliki alat yang tepat untuk mengatasinya sangat penting. Ada alat seperti profiler kode yang mengukur waktu eksekusi dan membantu menentukan bagian mana dari kode yang memakan waktu paling lama. Beberapa lingkungan pengembangan terintegrasi, IDE, memiliki alat bawaan untuk memvisualisasikan kompleksitas kode dan menyoroti masalah kinerja potensial. Alat-alat ini sangat membantu, terutama untuk proyek besar yang kompleks. Semakin banyak Anda bekerja dengan notasi Big O, semakin Anda mengembangkan intuisi untuk melihat masalah kinerja potensial. Ini adalah campuran menggunakan alat, memahami prinsip, dan mendapatkan pengalaman langsung. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda dalam menulis kode yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga sangat efisien dan dapat diskalakan. Penyelaman mendalam ini luar biasa. Memahami notasi Big O adalah langkah dasar menuju menjadi programmer yang lebih terampil dan serba bisa. Ini seperti mendapatkan kekuatan super yang memungkinkan Anda melihat biaya kinerja tersembunyi dan membuat pilihan yang tepat tentang algoritma dan optimasi. Saat Anda tumbuh sebagai programmer, selalu ingat kinerja. Ini bukan hanya tentang kode yang berfungsi. Ini tentang kode yang berfungsi dengan baik dan membuat pengguna senang.